Mari berkendara bersama Mahindra Scorpio Pickup. It's my life, it's now or never. But I ain't gonna live forever. I just want to live my life alive. Ya, ini adalah pickup single cabin dan double cabin yang saat ini sebetulnya sedang diperbincangkan di Indonesia. Tapi kita nggak akan bahas kenapa dia diperbincangkan, karena kita akan fokus ke mobilnya ini aja. Ya, jadi Mahindra Scorpio Pickup ini sebetulnya model yang juga sudah cukup berumur gitu ya. Kalau di India sana itu sudah dirakit sejak tahun 2006. Jadi sudah 20 tahun ya kalau kita sekarang di 2026. Dan ternyata modelnya itu juga masih diproduksi sampai saat ini. Bahkan dia juga sudah berkali-kali facelift dan ini adalah versi facelift yang paling terkini gitu ya ibaratnya. Karena kalau dibandingin sama model-model yang pernah dimasukkan oleh RMA, Mahindra beberapa tahun lalu, grillnya itu agak sedikit berbeda. Jadi kalau yang sebelumnya itu kayak kuku macan gitu ya, bukan yang model kotak-kotak ala-ala Jeep seperti ini, tapi dia melainkan kayak ada jari-jari yang dari bawah ke atas gitu. Jadi agak sedikit berbeda. Tapi overall desain dari mobil ini itu ternyata masih sama seperti model-model sebelumnya yang sudah dirakit dari tahun 2006. Nah, ini adalah yang versi single cabin, dan single cabin ini juga cukup panjang ya. Overall length-nya itu hampir 5,1 meter, dan ini juga ada yang versi double cabin. Nah, kita bahas dulu tampilan depannya. Untuk sebuah mobil komersil yang dimana sebetulnya nggak perlu mewah-mewahan banget gitu ya. Ini tampilannya juga cukup oke loh. Kayak headlampnya ini, dia sudah di black housing dan juga ada strip chrome-nya di bagian atas. Dan bahkan low beam-nya sudah proyektor, walaupun ya masih halogen gitu. Tapi tetap aja sudah proyektor. Di sebuah mobil komersil itu patut diacungi jempol banget ya. Dan juga ada lampu sein di bagian bawah, ada fog lamp juga di bagian bumper sini, dan ada fog lamp surround yang berwarna silver. Jadi terlihat seperti mobil yang sedikit upclass gitu ya. Karena memang basicnya dari Mahindra Scorpio Pickup ini adalah Mahindra Scorpio versi SUV, yang dimana juga sudah diproduksi di India. Nah, uniknya juga untuk sebuah mobil komersial yang biasanya low grade gitu ya, di sini tuh bumpernya dicat warna body. Biasanya kan bumper tuh ya plastik hitam polos kayak di bagian bawah sini aja ya, tapi di sini dicat juga, dan di bagian bonetnya juga berlekuk karena dia ada bonnet scope yang terintegrasi di bagian sini, bukan kayak misalnya Hilux atau Fortuner yang kayak ditempel di atas kap aslinya gitu ya. Kalau ini tuh emang dibikin jalurnya supaya dia lebih terlihat terintegrasi, walaupun di sini washer dari wipernya tuh masih kelihatan banget ya, nggak diumpetin di bagian balik kap, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini juga ada tempat untuk hook dari kail dereknya. Dan kalau kita lanjut ke samping, velgnya ini juga sudah kaleng, tapi udah ditutup dop ya. Dan untuk ukuran ban ini juga besar sekali. Dia ring 16, ukuran ban itu 245 75 R16, dan sudah disc brake di bagian depan, belakang tromol, dan keren ya, dia ada stability control, ada hill descent control, dan juga ada hill start assist. Jadi sudah komplit lah di ibaratnya. Nah, di sini juga ada kayak ventilasi palsu gitu yang ada lampu sen bagian sampingnya. Untuk spion ini sudah electric mirror, tapi untuk kelipetnya sih masih di folding manual gitu ya. Tapi keren gitu, pengaturan kacanya sudah elektrik. Di bagian sini juga ada kayak semacam ventilasi gitu ya, tapi ini bukan gimmick, ini beneran ventilasi yang berlubang gitu ya. Jadi di sini tuh ada lubangnya, yang fungsinya itu adalah kalau misalnya kita tutup pintunya dan ada udara bertekanan yang dari dalam kabin mau keluar, itu dia keluarnya dari sini. Biasanya kalau di mobil-mobil passenger car itu kan dia ada di balik bumper gitu ya, ventilasi ditutupin. Tapi kalau dia di taruh sini. Nah, efeknya adalah ketika di kecepatan tinggi, mobil itu memang nggak begitu kedap di high speed gitu ya. Di atas 100-110 km per jam tuh di dalam kabin tuh udah agak lumayan masuk angin sih suaranya. Nah, di sini juga ada kayak sports bar gitu kalau di beberapa pickup, yang ini fungsinya juga untuk melindungi kaca belakang berdefogger ini, yang misalnya kita ngerem mendadak si barangnya tuh nggak mecahin kaca. Dan bisa dilihat ya, baknya tuh sepanjang ini. Benar-benar pol sih panjangnya. Yuk sekarang kita lihat ke belakang, bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Jadi sama seperti bagian depannya, dia juga ada kayak bumper gini ya, dan bumpernya juga sudah dicat warna body. Jadi nggak terkesan trondol gitu ya. Terlihat
mahal dan up class, apalagi dengan built-in reflektor di bagian sini atau mata kucing gitu ya. Plat nomornya juga ada lampunya nih dari samping, dan di bagian sini juga ada emblem yang unik ya. Di sini namanya Mahindra Pickup. Jadi bukan pick up, bukan pick up kayak pakai C gitu, tapi pick up, nggak pakai C. Lucu ya. Nah, di sini juga ada emblem S6, nggak tahu ini untuk apa, mungkin homage ke Audi kali ya, tapi ya gitulah. Nah, si tailgate ini juga kokoh banget, tebal sekali, dan sama bagian bak itu juga tebal banget, dan bisa dilihat ya untuk yang versi single cabin ini sangat lega di bagian baknya, bahkan di bagian spakbornya aja yang biasanya itu agak memakan ruang di bagian bak, ini tuh nggak begitu berpengaruh gitu ya, selega itu. Nah, oke, di bagian sini juga ada stiker Mahindra yang berwarna merah di bodi warna putih. Jadi cukup kontras gitu ya. Sekarang kita lihat ke kabinnya seperti apa. Nah, masuk ke dalam kabinnya Mahindra Scorpio Pickup ini, kita menemukan banyak sekali fitur-fitur yang sebetulnya untuk sebuah pickup, terutama double cabin, ini hitungannya sangat mewah ya. Jadi yang pertama, mobil ini punya tip start, jadi seperti Mercedes-Benz atau mungkin kayak beberapa produk Ford gitu ya, masih pakai kunci seperti ini, yang ketika kita starter, kita nggak perlu tahan si ignitionnya tuh sampai nyala. Kita cukup klik sekali aja, mobilnya nyala. Jadi sangat mudah untuk dinyalakan. Nah, yang kedua adalah pengaturan jok pengemudinya yang ada height adjuster. Jadi bagi postur tubuh yang mungkin di bawah 170 cm, itu bisa dinaikin atau diturunin kalau misalnya tinggi Anda lebih dari itu ya. Dan juga pastinya komplit dengan recline dan sliding juga ya. Oke, kita tutup. Nah, pintunya juga sangat berbobot dan mantep gitu rasanya. Nah, untuk dashboardnya memang ini sih kayak mobil tahun 2006 sih jujur. Dashboardnya tuh rata dan minim kontur gitu ya. Paling cuma di bagian sini aja yang ada konturnya sedikit. Dan juga backlightnya kalau diperhatiin tuh warna hijau. Jadi kayak berasa mobil tahun 2000-an awal gitu. Tapi di zaman sekarang yang semuanya serba layar, putih dan terang gitu ya, ini jujur sangat menyejukkan mata gue sih. Nah, setirnya ini juga not bad loh modelnya. Dia modelnya kayak 4 palang gitu, dan pengaturannya hanya tilt aja, wajar untuk mobil komersil. Tapi yang nggak wajar itu adalah cruise control ya. Jadi supir-supir yang biasa nganter barang pakai tol itu nyaman banget pasti pakai mobil ini, karena dia ada cruise control, tinggal set kecepatannya aja di sini dan udah kita bisa lepas gas gitu ya. Walaupun ini masih cruise control standar gitu ya, bukan yang adaptif, tapi tetap aja ini keren gitu untuk sebuah mobil niaga. Lalu mobil ini juga punya fog lamp depan dan fog lamp belakang yang terintegrasi di bagian sini. Bahkan dia juga punya one touch turn signal kayak mobil passenger gitu, unik ya. Nah, instrumen clusternya juga masih sangat basic sih. Di sebelah kiri ada tachometer, di sebelah kanan speedometer, dan di tengahnya itu ada layar digital kecil untuk trip meter dan odometer serta bensin dan temperatur mesin. Nah, di sebelah kanan nih yang ramai banget nih. Jadi di sebelah kanan ini ada idling stop ya. Jadi mesin ini bisa mati ketika kita lagi berhenti di lampu merah. Walaupun jujur matinya kadang nggak kayak sistem stop start pada umumnya yang dimana kayak dia tuh matinya halus. Kalau di sini karena mungkin ini mobil komersil gitu ya, dia matinya agak kasar. Ibaratnya kayak kita matiin kunci gitu ya. Jadi lumayan berasa, dan untuk nyalainnya kita tinggal injek kopling lagi, nanti mesinnya akan menyala. Di sini juga ada rear defogger. Jadi untuk kaca belakang ini yang suka ngembun karena AC-nya dingin banget, itu juga bisa dihilangkan embunnya lewat sini. Dan ada headlamp leveling elektrik. Jadi ketika di belakang tuh ada beban, lampunya akan dongak, akan pasti kita bisa turunin lampunya supaya tidak menyalakan mobil atau motor dari arah berlawanan. Dan sekali lagi mobil ini juga punya electric mirror, jadi sangat convenience untuk mengatur, apalagi yang sebelah kiri ya, karena itu jauh. Di bagian sini juga ada power window yang jujur ini nice thing to have banget untuk di sebuah mobil komersil, walaupun dia nggak auto ya. Jadi tuh, baik turun ataupun naik itu harus ditahan, baik turun dan naiknya. Di atas juga sun visor-nya besar dan lega, dan yang keren ya, yang di sebelah kiri ini ada cerminnya, jadi bisa buat ngaca. Nah, di atas ini juga ada lampu kabin yang ketika kita unlock dia tuh nyalanya soft gitu ya, jadi terkesan sangat mewah. Ada tempat naruh kacamata juga, spion tengah manual dimming, dan untuk head unitnya dia juga sudah terintegrasi ke mobil dan ada Bluetooth-nya. Jadi bisa Bluetooth teleponi dan juga bisa ngedengerin musik lewat sini. Nah, untuk panel AC-nya ini juga
Sederhana tapi komplit karena dia sudah ada heaternya, zona AC juga bisa ke kaca depan dan juga bisa ke kaki. Bahkan kita bisa milih juga AC-nya mau low atau mau high. Jadi kalau low itu AC-nya dingin, kalau high itu dingin banget. Karena emang sedingin itu mobil ini. Nah di bagian bawahnya juga ada beberapa tombol lagi. Yang pertama ada tombol hill descent control, jadi ketika kita menemukan turunan curam, apalagi yang bukan di medan beraspal gitu ya, kita bisa aktifkan ini dan si remnya itu akan dikontrol secara elektronik supaya kita bisa fokus ngindarin obstacle di jalan. Dan juga ada tombol stability control, misalnya kita ke putter dan kita butuh momen puntir yang lebih banyak karena ada traction control kan pasti ketahan. Nah di sini ada tombol ESP off-nya. Di sini juga ada tempat naruh barang, ada power outlet 12 volt dan bahkan ada USB-A di sini sebetulnya. Cuman dia dayanya kecil gitu ya. Jadi untuk ngecas handphone agak kurang cepat. Di sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup juga. Transmisinya manual 6 percepatan dan untuk masuk ke gigi mundurnya kita tinggal dorong ke kiri yang kenceng dan masuk R. Nah, bunyi tadi itu bukan ada sensor parkir, melainkan dia cuma memperingati kalau mobil ini tuh udah di posisi gigi mundur. Nah, di bawahnya juga ada switch untuk 4-wheel drive ya, ada 2H, 4H, dan 4L yang juga kalau lampunya dinyalain, dia tuh ada backlightnya, jadi terkesan mewah. Parking brake cukup konvensional, ada tempat naruh barang di sini kayak buat naruh minum, dan kalau kita lihat center console ini, dia tuh kayak ada tempat penyimpanan gitu ya, atau mungkin kayak dummy buat ventilasi AC gitu ya, untuk ngadep ke belakang, karena mobil ini aslinya ada versi double cabin ya, jadi mungkin dia pakai center console yang sama ya. Di sini juga ada airbag untuk penumpang depan dan glove box-nya juga lumayan oke ukurannya. Ya, kurang lebih segitu aja untuk di bagian interiornya. Nggak nyangka dia bisa sekomplit ini. Sekarang kita coba jalan aja seperti apa rasa mobil ini kalau kita gunakan di jalanan Indonesia. Mari berkendara dengan Mahindra Scorpio Pickup. Oke, berkendara bersama Mahindra Scorpio Pickup. Ya, jadi seperti apa sih rasanya pickup dari India ini? Nah, kita mau bahas soal mesinnya dulu karena powertrainnya ini juga cukup spesial ternyata ya ketika kami ulik-ulik gitu. Jadi Mahindra Scorpio Pickup ini memiliki mesin 2200 cc 4 silinder turbo diesel yang Mahindra namakan mesin itu sebagai M-Hawk engine. Nah, M-Hawk engine ini kalau ditelusuri berdasarkan Wikipedia gitu ya, ternyata dia berbasis dari mesin DW12 yang dimana itu adalah mesin dari PSA Group. Ya, mesinnya Peugeot dan Citroen. Jadi mesin diesel Prancis nih. Cukup canggih ya kalau dipikir-pikir karena mesin DW12 itu kalau di format aslinya ya sebagai DW12 tersebut itu juga dipakai selain di produk-produk Peugeot dan Citroen, ternyata juga sempat dipakai di produk-produk Jaguar dan Land Rover. Jadi beberapa model Jaguar XF atau mungkin Range Rover Evoque yang diesel yang 2200 cc itu ternyata sempat pakai mesin yang mirip dengan mesinnya Mahindra ini sebelum mereka beralih ke mesinnya Ingenium yang baru mungkin ya. Jadi ternyata diam-diam mesinnya cukup high tech gitu ya, cukup modern, bukan mesin diesel jadul yang kayak di kebanyakan pickup zaman sekarang. Walaupun ya mulai banyak juga sih mesin pickup yang canggih gitu. Nah, versi M-Hawk dari Mahindra ini tenaganya itu 140 PS dan 320 Nm. Tadi ya transmisinya manual 6 percepatan dan ada sistem 4-wheel drive-nya juga. Nah, gimana rasa mesinnya ini? Jujur sangat halus karena kalau dibandingin sama single cabin lainnya yang bermesin diesel juga, misalnya 2GD-nya Hilux atau mungkin 4D56-nya Triton yang single cabin yang lama atau mungkin 4M16 dari Triton yang baru, ini mirip-mirip getarannya. Jadi udah lumayan canggih gitu mesinnya karena bukan yang mesin jadul banget, walaupun model si Scorpio pickup yang ini itu ternyata sudah dari 2006. Jadi lumayan lama modelnya, sudah 20 tahun ya, kita syuting ini di 2026 jadinya ya mobil ini tuh ada hampir 20 tahun umurnya, tapi di faceliftin terus. Nah, soal mesinnya itu juga nggak kayak mobil yang udah jadul banget. Ternyata mesinnya itu cukup capable gitu, dan dia juga punya range torsi itu yang lumayan panjang gitu ya. Kayak sekarang nih kita lagi di gigi 5, lagi di 60 km per jam, kita nggak turun gigi, kita bejek aja tuh, torsi itu ada banget. Walaupun emang kita lagi kosong ya, jadi nggak ada beban di bak belakang, tapi setidaknya dia laju lah. Untuk kebutuhan niaga
Mesinnya sih capable sekali kalau menurut kami ya. Karena torsinya tuh ada banget. Tuh ini gigi 5. Coba kita gigi 6 ya. Sama nih lagi 80, kita bejek. Tuh, busnya tuh cepet gitu naiknya. Enak. Larinya enak dan juga rasanya tuh modern. Jadi nggak kayak model mesin yang udah tua gitu ya. Nggak kayak bodinya yang kaku gitu. Mesinnya sih cukup fresh ya kalau menurut kita. Dan juga rasa berkendaranya ya sebetulnya nggak beda sama pickup-pickup lain gitu ya. Apalagi dia juga sama kayak kebanyakan pickup yang dijual di Indonesia, yaitu suspensi belakangnya masih pakai per daun. Wajar karena emang ini untuk beban gitu ya, jadi bukan untuk kenyamanan. Jangan dibandingin sama Ranger Raptor atau Nissan Navara gitu, karena yang kenyamanannya nggak akan seperti itu gitu. Tapi surprisingly untuk suspensi depannya dia cukup nyaman. Jadi kalau ketemu pols tidur atau lobang gitu ya di jalan tol yang sekarang lagi caur banget, ya depannya nyaman, tapi belakangnya enggak. Tapi karena lagi kosong ya, jadi kalau per daun itu kan kalau lagi kosong ya dia emang keras gitu, karena emang dia untuk menjaga supaya ketika diisi beban dia nggak sagging atau nungging gitu ya. Jadinya dia memang dibikin keras supaya untuk menghandle beban. Tuh, ketemu jalan kayak gini, depannya enak tapi belakangnya keras banget. Wajar sih sebetulnya, untuk mobil kayak gini wajar banget bandingan kayak gini. Dan juga mobil ini karena yang versi single cabin gitu ya, jadi dia mungkin nggak sekedap itu karena ya kabinnya tuh cuma sampai sini doang, bukan yang gede banget gitu, yang kayak double cabin kan biasanya agak airy gitu ya rasanya. Kalau ini tuh benar-benar kayak berasa di belakang tuh kedengeran suara apa ya, bukan suara angin, kayak ada something going on gitu. Mungkin karena ventilasi ini yang tadi ya sebetulnya dia bukan bukan hiasan doang, melainkan ada bantingannya keras banget ya. Ini kan kayak semacam ventilasi yang biasanya kalau ada di mobil-mobil passenger tuh biasanya ada di balik bumper. Jadi ketika kita tutup pintu, si ventilasi ini tuh ngebuang udara bertekanan itu dari dalam keluar gitu, supaya ya jendelanya nggak pecah gitu, atau biar pintunya bisa tertutup dengan rapat. Itu semua normal di semua mobil, tapi biasanya kalau di pickup seperti ini mereka harus taruh ventilasinya itu di bagian yang sekitar kabin gitu ya, bukan di balik bumper kayak mobil-mobil passenger gitu. Pengen sih kali-kali kita mencoba mobil ini pas lagi ada beban, sayangnya kita nggak bisa pinjem apa gitu yang beratnya 500 kilo lah seenggaknya untuk ditaruh di bak. Tapi penasaran banget untuk nyoba mobil ini yang pas lagi ada load-nya di belakang, karena harusnya lebih antep lagi. Tapi enaknya ketika kita di kecepatan tinggi seperti ini 100 km per jam, rasanya cukup antep loh. Untuk mobil yang lagi nggak ada beban, yang dimana belakangnya tuh enteng sekali ya, ini sih antep gitu. Setirnya nggak lari-lari, dan juga kalau kita pegangnya agak nyantai gitu ya, biasanya kan mobil leather frame gitu kan agak-agak goyang-goyang sedikit gitu. Ini enggak. Dan kalau kita coba zigzag, setirnya juga cukup direct. Ya, jadi mesin dan transmisinya tuh capable sekali untuk ngangkut beban, karena torsinya juga cukup berlimpah. Dan rasa overall dari pengendaraannya juga cukup nyaman. Sekarang minusnya. Nah, minusnya sebetulnya tidak banyak ya yang gue alamin selama gue pakai mobil ini. Minusnya tuh cuma satu, radius putarnya gede banget. Jadi kalau dibandingin sama mobil 5,1 meter lainnya gitu ya, atau mobil van yang gede gitu, misalnya kayak kita pernah bawa Kia Grand Carnival, Mercedes-Benz V-Class, itu mobil gede, tapi biasanya paling cuma makan 2 lajur ketika putar balik. Mobil ini udah ambil ancang-ancang yang normal gitu ya. Kita misalnya mau putar balik, kita ambil sisi kanan, itu pasti nggak dapat kalau misalnya lajur yang di sebelah itu cuma 2 lajur gitu. Bahkan kemarin kita coba, ini ada videonya sebentar lagi, kita coba di Jalan Antasari yang baru aja dilebarin, ambilnya 3 lajur. Videonya kayak gini. Nah, kita coba ya nih tanpa ancang-ancang dari lajur paling kanan. Setir udah mentok, kita tunggu traffic dulu, kita lihat dia makan berapa lajur nih. Karena ini Jalan Antasari yang
sekarang sudah diperlebar. Kita lihat ya makannya seberapa banyak. Iya, makannya 3 lajur. Jauh banget. Ya, jadi kebayang ya, kalau misalnya mobil ini harus putar balik di jalanan sempit, jalanan lebar aja tuh udah makan satu ruas jalur gitu. Gimana kalau jalannya cuman papasan gitu doang. Jadi seandainya ada suatu negara yang mau jadiin mobil ini sebagai mobil kuli gitu ya di suatu desa, kayaknya desanya harus diperlebar deh, karena radius putarnya sih parah banget. Jadi yang gue alamin dari pemakaian gue selama ini, hanya di radius putarnya yang terlalu lebar. Karena selain itu, mobil itu enak gitu. Kayak fiturnya banyak, mesinnya tangguh, nyaman, AC-nya dingin banget bahkan. Kita lagi di penghujung bulan puasa 2026 yang dimana mataharinya tuh lagi mantep-mantepnya. AC-nya dingin banget, bahkan ini aja gue kurangin biar nggak terlalu dingin. Ya, jadi sebagai sebuah kendaraan komersil, pickup single cabin ya, si Mahindra Scorpio pickup ini udah tick most of all the boxes. Karena yang dibutuhkan ketangguhan, terus juga torsinya, dan juga kenyamanan bagi si supir dan keneknya. Udah nyaman. Asal nggak ketemu putaran balik, mobil ini enak banget. Ya, jadi kurang lebih segitu dulu untuk ulasan kami dari Mahindra Scorpio pickup ini. Terima kasih baik telah menonton. Jangan lupa untuk klik like bila kalian suka. Komen di bawah juga. Dan juga subscribe channel kami apabila belum. Main-main juga ke website kami di www.kendara.id serta follow Instagram dan TikTok kita dua-duanya di @berdot_kendara. Gue Rasanta Raffi pamit dulu. Salam dari kami, tim Kendara, untuk kamu para pengendara. Dadah!